Cello adalah nama seekor anjing. Sebelum dia terkena penyakit mitokondria, dia adalah anjing yang sangat ramah, benar-benar suka bersenang-senang, ingin tahu, dan sangat suka bermain. Itulah Cello. Dia suka dengan orang, termasuk anak-anak. Dia sangat menggemaskan dan berinteraksi dengan semua orang yang dia cintai. Dia selalu ramah pada siapapun, kecuali dalam situasi ini. Sejak dia puber, dia tidak terlalu ramah dengan anjing jantan lainnya, kecuali anjing itu sudah dikebiri. Mungkin mereka dianggap sebagai pesaing. Kalau anjing jantan yang lain itu tidak patuh padanya, biasanya akan berakhir pada perkelahian di lapangan terbuka. Sifat seperti Rambo ini akan hilang saat dia sedang ketakutan. Dia takut pada guntur, suara orang yang marah-marah, atau petir yang menggelegar. Dalam ususnya ternyata dia memiliki atau lebih tepatnya mewarisi bakteri mikro yang sedikit. Setelah diselidiki, ini ternyata memang bawaan dari jenis anjing ini. Melalui penyelidikan yang panjang, laboratorium akhirnya menemukan bahwa Cello memang betul kekurangan sejumlah jenis bakteri yang diperlukan dalam usus. Hal ini menjelaskan mengapa dia kurang nafsu makan, diare yang sering dan parah, intoleransi dan alergi makanan yang sedang mewabah saat itu. Dengan memberikan dia kultur bakteri yang harganya mahal secara teratur, kami akhirnya membuat Cello memiliki keseimbangan yang lebih stabil dan pencernaannya menjadi lebih tenang. Tapi kalau dia minum air dari genangan atau mengunyah kayu, dia pasti akan diare lagi. Secara ilmiah ada hubungan antara flora usus yang tidak seimbang dan jiwa yang tidak stabil. Hal ini mungkin juga terjadi pada Cello. Pernah terjadi saat badai petir di malam hari menyebabkan dia mengalami berak darah. Pada usia sekitar 3,5 tahun, Cello mulai merasakan kelemahan fisik yang semakin hari semakin parah. Kakinya gemetar saat buang air kecil hingga terseok-seok dan kadang tersandung. Sudah dikasih vitamin atau mineral, tapi tidak ada perubahan. Analisis darah tidak ada kelainan, begitu pula tes jantung. Pada titik tertentu setelah pencarian yang lama, kecurigaan neurologis jatuh pada penyakit mitokondria. Untungnya dengan bantuan beberapa rekan Departemen Patologi Hewan di Universitas Munich, telah ditemukan adanya bukti kegagalan total kompleks 3 dalam rantai pernapasan mitokondria di Cello. Cello mungkin satu-satunya anjing di Jerman yang penyakit mitokondrianya telah terbukti secara biokimia. Dalam foto ini terlihat kondisi Cello yang buruk saat berjalan yang merupakan ciri khas dia pada saat itu. Plester di lengan atas dan area yang dicukur di kaki belakang menunjukkan tempat dilakukannya biopsi untuk pemeriksaan di Universitas Munich. Jadi sekarang diagnosisnya sudah ada, tapi belum ada solusinya. Berdasarkan terapi manusia, Cello diberikan semua suplemen makanan dalam dosis tinggi yang biasanya diberikan pada orang penderita gejala seperti itu. Setelah berjalan cukup lama, tidak terlihat adanya perubahan yang nyata. Kondisi fisiknya masih memburuk. Pada musim panas 2018, dia begitu lemahnya sehingga dia hanya mau berjalan di jalan yang curam dan menanjak jika terpaksa. Pada 12 September 2018, ia hanya mampu melompat ke dalam mobil van saya yang memiliki tinggi anak tangganya 57 cm. Kami jadi langganan berbagai dokter hewan. Karena produksi energi yang terus rendah, kerusakan pada berbagai organ dalam tubuh secara bertahap mulai terjadi. Misalnya aritmia jantung, mata kering, dan gejala demensia. Semakin jelas bahwa Cello menunjukkan gejala CDS, sindrom disfungsi kognitif atau yang lazim disebut demensia. Sesekali dia tidak menunjukkan reaksi terhadap perintah lisan dari saya. Dia pernah berlari dengan bingung menuju jalanan yang banyak mobil dan sama sekali tidak bereaksi pada teriakan saya. Saya sampai harus berlari dan mendekap dia baru dia terkejut dan bereaksi. Dengan kata lain, tidak ada yang masuk ke otaknya, pemrosesan sinyal tidak berfungsi dengan baik. Ada kejadian yang lain di mana kakinya nyangkut di tangga dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya saya harus membantu dia. Terkadang saat berlari dia bisa berhenti tiba-tiba dan terlihat bingung dan tersesat. Pada saat seperti itu, jika dia mendengar suara manusia di dekatnya, dia mencoba mendengarkan dengan saksama. Seolah dia ingin mengecek apakah ada suara yang dia kenali. Omonganku tidak dia dengar sama sekali. Sampai aku harus mengikatnya dan membawanya bersamaku. Tanda demensia yang paling nyata adalah disorientasi pada malam hari. Hal ini membuat dia gelisah berkeliaran ke setiap sudut. Setelah berpindah tempat, dia akan berperilaku seolah-olah berada di tempat yang baru, padahal tempat itu sudah sangat dia kenali. Secara kebetulan kami menemukan postingan YouTube David Sinclair. Informasi bagaimana NMN bisa memperkuat mitokondria membuat kami bersemangat. Jelas sekali Cello harus dan akan dikasih NMN.
Bagaimanapun, vitamin dan koenzim Q10 dosis tinggi sudah digunakan dalam terapi mitokondria. Jadi masuk akal bagi kami jika NMN sebagai turunan dari B3 juga bisa dipertimbangkan. Cello telah dikasih NMN sejak November 2019. Sekarang 1,5 gram per hari. Kurang dari 14 hari setelah dosis pertama, pertaruhan gila yang kami lakukan mulai terlihat hasilnya. Terlihat Cello mengalami lonjakan energi yang nyata. Kondisinya di musim gugur 2019 sangat memprihatinkan, dia hanya bisa berjalan mengikuti kami dari belakang. Dia tidak lagi tertarik untuk berkelahi dengan anjing jantan lainnya. Anjing betina pun hanya bisa menarik perhatiannya sebentar. Berkali-kali dia kesulitan untuk berjalan pulang ke rumah sehingga kami terpaksa harus jemput pakai mobil. Dan jika dia berlari terlalu banyak, ada risiko tinggi untuk mengalami kelelahan yang berlebihan, yang pada akhirnya dia harus istirahat berhari-hari. Dia sudah tidak mau lagi ikut jalan-jalan. Sulit untuk menyuruh Cello keluar dari mobil. Setelah setengah tahun dikasih makan NMN, Cello terlihat seperti ini. Siapapun yang melihatnya hampir tidak percaya bahwa ini adalah anjing yang sama yang 6 bulan yang lalu sudah menunjukkan gejala demensia. Semenjak itu kami tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan yang biasa dialami oleh Cello. Intoleransi stres Cello telah meningkat pesat. Kita berjalan-jalan normal lagi. Cello juga berjalan di atas kemudi lagi. Dia bermain-main, punya pikiran nakal, ingin bertengkar dengan anjing jantan mendekati anjing betina. Singkatnya, dia hidup kembali. Sementara itu, ia juga rutin berlari dengan kecepatan tinggi tanpa sakit berhari-hari setelahnya. Sekarang dia sudah mulai tertarik lagi dengan rute jalan yang baru sama seperti dulu. Meski demikian, Cello sudah bukan seekor atlet dan penyakitnya tidak hilang sama sekali. Saat kehidupan sehari-hari sedikit berbeda dari biasanya, Cello jadi melambat dan cepat lelah. Ini adalah kondisi normal untuk pasien yang ada masalah dengan mitokondria. Mereka sangat sensitif terhadap stres dan akibatnya adalah mereka akan kehilangan kekuatan. Tapi kami bisa menerima hal itu dan jalani saja. NMN juga tampaknya menyelaraskan pencernaan. Cello sudah lama tidak terkena bakteri sama sekali. Sakit perut di malam hari yang kerap terjadi juga sudah hilang. Sekarang saya tidak perlu cemas lagi saat dia melewati genangan air dan meminumnya. Atau kalaupun sekarang dia mengunyah kayu, dia sudah tidak diare lagi, beda sekali dengan kondisi dulu. Cello juga menjadi lebih stabil secara mental. Saya dulu harus menemaninya saat terjadi badai guntur di malam hari dan menenangkannya agar dia tidak panik. Sekarang walau badai petir masih membuatnya kurang tenang, tapi tidur malamku sudah bisa lebih tenang karena dia bisa mengatasinya dengan lebih baik. Karena kelemahan parah pada musim gugur lalu, Cello harus berbaring sepanjang waktu. Dia sudah tidak bisa lagi berdiri dalam jangka waktu yang lama. Anjing yang sering berbaring akan membuat bulu di sikunya rontok. Cello tidak pernah suka berbaring di lantai. Tapi karena fisiknya lemah, dia terpaksa harus sering-sering berbaring. Sejak dikasih NMN, rambut di sikunya tumbuh kembali. Semuanya telah tumbuh kembali sekarang. Namun menurut saya rambutnya tumbuh kembali gara-gara aliran darahnya kembali lancar. Bukan karena NMN cocok sebagai tonik rambut. Cello akan berusia 7 tahun pada bulan Oktober. Itu berarti sudah 3,5 tahun hidup dengan penyakit mitokondria. Saya tidak yakin dia masih hidup bila tidak ada NMN. Ada masanya di mana dia kesulitan menuruni anak tangga dan menjaga keseimbangan karena kondisinya yang sangat lemah. Kini dia melesat menuruni tangga tanpa ada masalah dengan koordinasi.